Oke, ini sudah dimulai di record. Bentar, tadi ada yang masuk kayaknya. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, jadi malam hari ini merupakan malam perdana untuk mata kuliah otomasi sistem, khususnya untuk kelas gabungan ini. Sebelumnya ada yang sudah diampu sama saya atau belum? Udah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Udah pernah, Pak. Oke, yang mata kuliah apa? IoT, Pak. Oh, IoT, itu. Pak. Sip. Berarti Oke. Nah, ini merupakan lanjutan dari mata kuliah tersebut. Nah, itu sistem otomasi sistem. Untuk slide materinya sudah saya postkan di e-kampus, besar juga untuk penugasannya. Dan ini bobot nilai dan juga kontrak perkuliahan untuk mata kuliah otomasi sistem. Hampir sama jika mata kuliah yang diampu sama saya itu seperti ini. Yaitu nanti kita akan adakan seminar. Kalau bisa mungkin sebelum UTS atau setelah UTS terserah. Nanti pun ada, nanti kita bareng-bareng. Untuk kelas yang lain juga saya ajak. Kemudian untuk tugasnya ada beberapa tugas berupa buat video, mungkin 3-5 video. Kemudian untuk UTS UAS yaitu bikin project, tidak ada tulis menulis, jadi bikin projectnya berupa kelompok, bisa 1, 2 atau maksimum 5 orang. Nah, saran saya untuk project mendingan sendiri-sendiri, nanti syukur-syukur bisa dibawa untuk skripsi atau tugas akhir. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nanti kalau misalkan di dalam ketika penyampaian saya terlalu cepat, tolong diinformasiin ya. Atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, tolong ditanyakan. Oke, untuk mata kuliah ini otomasi sistem atau disebut juga sistem otomasi, kita mulai dari definisi otomasi itu sendiri. Otomasi itu pertama kali dikemukakan oleh Dove, orang yang namakan Dove, di mana dia menerapkan otomasi di dalam suatu pabrik. Dan dia memiliki pengertian yang namanya otomasi itu, yaitu suatu proses tanpa adanya aktivitas manusia secara langsung. Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, otomasi di sini yaitu merupakan suatu teknologi yang menggabungkan aplikasi ilmu mekanik, ilmu elektronik, dan juga komputer. Nah, nanti project kalian yang mau buat bisa menggunakan software ataupun gabungan software dan hardware, atau hardware-nya saja juga silakan. Nah, di sini nantinya karena kalian dari Fakultas Teknik, khususnya Teknik Informatika, dan ini kelas gabungan yaitu berupa SE, Software Engineer. Jadi dikhususkan nanti harus buat yang namanya produk software. Nah, di sini nanti basis komputernya harus kuat, di mana nanti akan membuat susunan program instruksi yang akan dikombinasikan untuk pengendalian otomatis. Nah, nantinya bisa lewat softwarenya saja. Nah, nanti kita bermain namanya RPA, Robot Process Automation, ataupun software dan hardware sama seperti yang kemarin IoT, ataupun nanti bermain PLC, kemudian ada yang namanya SCADA, ataupun hanya hardware-nya saja berupa mekanik nantinya, dan elektronik di situ. Oke. Itu garis besarnya untuk definisi otomasi dan
Otomasi sendiri pertama kali diperkenalkan di Amerika di perusahaan Ford mobil di Detroit Piston. Nah, di sana disebut sebagai otomasi Detroit. Nah, itu membuat yang namanya, bentar ada yang ditanyakan. Oke, bentar. Oke, sudah. Belum ada lagi, saya lanjutkan. Oke, nah itu di otomasi Detroit mereka buat yang namanya blok mesin. Jadi di sana mekanismenya ketika dalam pembuatan blok mesin itu tanpa ada bantuan operator. Nah, semuanya otomatis. Mulai dari mengirimkan komponen menggunakan mesin line tracer, proses ini ke proses berikutnya, kemudian screwing, screwdriver, spindle, sampai operasi permesinannya dilakukan secara sequence, mulai bertahap, kemudian benda kerjanya bergerak dengan sendirinya sehingga utilitasnya tinggi dan membuat namanya produknya berupa blok mesin. Nah, dari Detroit otomasi sendiri ini menginspirasikan perusahaan yang lain, mulai dari TV, radio, kemudian juga ke komponen berupa relay, kemudian button. Nah, karena semua konsepnya berupa closed loop. Nah, lawannya berupa open loop. Nanti kita pelajari juga apa itu closed loop, apa itu open loop. Nah, angka yang terbuka dan angka yang tertutup. Nah, di otomasi Detroit sendiri, ini waktu itu konsepnya simple, dia menggunakan teknologi pneumatik, angin, kemudian ada elektrik dan juga komputer. Sampai sekarang ini digunakan di industri. Pneumatik, elektrik, dan komputer. Dari angin menggunakan regulator nanti untuk mengejas solenoid valve untuk membuka menutup anginnya. Nanti bisa dipakai untuk screwdriver ataupun tool-tool yang lain. Oke, saya cek ada yang masuk. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Nah, berikut mekanisme dan otomasinya. Nah, mekanismenya untuk sistem otomasi mengacu kepada manusia, di mana manusia itu mempunyai sensing, thinking, kemudian decision making. Nah, disinilah konsep otomasi dibuat. Bagaimana mesin, baik itu secara hardware ataupun software, dia mempunyai sensing, thinking, dan decision making. Mulai misalkan ada gambar di sini berupa land tracer untuk box pengisian komponen, kemudian nanti diambil lewat tangan robot, komponen dimasukkan ke dalam box, kemudian box di label, ditutup sampai packaging. Nah, disinilah usaha-usaha untuk membantu manusia dari usaha fisik, yang mana nantinya akan menggantikan manusia itu sendiri. Nah, di sini nantinya akan berarah ke sistem otomasi. Ntar ada yang masuk. Oh, nggak ada. Lanjut, ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, di otomasi sendiri, ketika kita ingin menerapkan sistem otomasi, tentu harus ada tujuannya. Kenapa? Nah, tujuannya sendiri ini harus mencapai akurasi yang tinggi, presisi, dan produktivitas. Nah, di antara tiga hal itu biasanya ada dilakukan pengecekan apakah sudah tercapai atau tidak. Biasanya berupa QC/DF atau dari sisi quality, cost, delivery, dan flexibility. Nah, keempat hal inilah nanti sebagai sistem tersebut mempunyai sistem otomasi yang bagus atau tidak. Nah, sedangkan ide dasarnya untuk otomasi tentu yang pertama harus adanya tool, alat, baik itu berupa elektrik atau mekanik, baik itu berupa software. Nah, nanti kalau software kita menggunakan namanya UiPath untuk RPA. Nah, kemudian yang kedua adanya otak atau controller dari alat tersebut yang bisa mengontrol aktivitas-aktivitas apa aja yang mau dilakukan. Dan tentu yang ketiga hasilnya.
Hasilnya, produktivitasnya, biayanya seperti apa? Apakah lebih baik atau tidak? Nah, bentar ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini untuk otomasi sendiri di tahun 1960 pertama kali diterapkan untuk IC, untuk yang semiconductor. Jadi IC yang dibuat itu berupa through hole, masih ukuran besar. Kalau sekarang sudah kecil-kecil, sebutannya SMD. Nah, kemudian di tahun 1970 dibuatlah mikroprosesor yang mana isinya berupa beberapa IC, bahkan sampai sekarang ratusan ribuan IC. Nah, itu di sini ada penurunan harganya, biayanya jadi lebih murah. Nah, waktu tahun 1970-an disitulah sudah berdiri atau udah lahir yang namanya industri 2.0. Sampai sekarang sudah ke 5.0 kalau nggak salah. Ataupun masih ada 4.0. Nah, di otomasi sendiri, ketika kita ingin membuat namanya controller atau yang mengendalikannya, yang mengontrolnya, itu harus ada beberapa tipe macamnya. Yang pertama, menghidupkan. Jadi bisa menghidupkan atau menjalankan otomasinya. Yang kedua, mematikan ataupun bisa menghentikan atau stop. Bisa lewat scheduling, bisa lewat sensor, ataupun lewat inputan yang lain. Nah, itu yang 1 dan 2 bisa di software ataupun hardware. Namun yang ketiga keempat mengatur gerakan dan juga mengatur posisi, kebanyakan ke hardware untuk posisi dan gerakannya. Baik di software juga sama, bisa dilakukan positioning, gerakan, mulai mengisikan nama siapa, alamat, dan selanjutnya. Bentar nih ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oh, ada yang masuk? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan. Nah, tentu ketika ingin membuat controller ada perlu parameternya. Yang pertama, availability, ketersediaan. Ada nggak alatnya, ada nggak toolnya. Kalau misalkan ada, baru bisa dibuat. Tentu yang kedua parameternya harus adanya maintenance atau perawatan. Jadi ketika robot atau RPA ataupun sistem otomasi sudah berjalan atau sudah ada, nanti perlu di maintain. Nah, mungkin bisa ada kalau di RPA sendiri biasanya berupa bug ataupun adanya aplikasi robot yang hmm, namanya apa, error atau hang, karena itu awalnya dari software ataupun dari mesin sendiri berupa hardware, mungkin seret atau kurang oli dan sebagainya. Nah, solusinya sendiri biasanya untuk sistem otomatis untuk menjawab dua hal. Yang pertama, manpower, dan yang kedua, harga. Nah, dari otomasi sendiri tentu nantinya akan menggantikan yang namanya manusia, sehingga tenaga kerja di sinilah nanti yang akan berperan. Dan tentu yang kedua, harga. Dari harga produk yang diperjualkan kita bisa bersaing, khususnya kalau misalkan dengan Cina. Nah, itu bisa bersaing dengan harga di sana. Nah, tantangannya untuk otomasi, jika produknya ada yang berubah-ubah atau modelnya ada yang up to date. Nah, tentu nanti sistem otomasinya harus bisa up to date juga, karena ketika produk berubah, tentu desainnya harus didesain ulang kembali. Ketika didesain ulang, software dan hardware perlu dimodif, perlu di-upgrade, begitupun memprogramnya. Dan juga nanti hasil akhirnya apakah biayanya lebih murah atau lebih mahal. Nah, itu untuk menentukan sistem otomasi tersebut bisa dilakukan atau tidak. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Oke, kalau kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ya. Nah, berikutnya ini perbedaan atau perbandingan antara manusia dan mesin otomasi sendiri.
Kalau zaman sekarang masih menggunakan pekerjaan oleh manusia, khususnya bagian admin atau yang lainnya ada punya rutinitas yang bisa dilakukan setiap hari, misalkan di PT di perusahaan main Excel, ngolah data, kemudian disimpan, dikirim lewat email. Nah, itu bisa dilakukan oleh otomatis menggunakan RPA by software. Kalau by hardware dan sistemnya untuk otomasi bisa di line produksi. Nah, ini harus dilihat konsepnya. Nah, karena kalau misalkan manusia sendiri yang mengerjakan, mungkin ada speed, power, sama memori. Nah, namun kebanyakan kekurangan untuk proses akurasi, power, dan speednya. Tapi kalau learning, judgment, dan flexibility-nya bagus. Nah, sehingga di perbandingan antara manusia dan mesin sendiri otomatis atau robot, nah ini ada tujuh poin yang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau untuk manusia tentu di dalam learning, judgment, dan flexibility-nya lebih baik. Nah, karena dia bisa berpikir dan bisa memberikan decision making yang lebih bagus. Dan dari segi mesin, tentu akurasi, power, speed, dan repeatability-nya lebih baik. Nah, di sini bagaimana caranya kita membuat suatu sistem otomasi di mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhannya perlu pemikiran pola seperti manusia, butuh learning, judgment, dan flexibility, tinggal kita tambahkan di dalamnya berupa AI, berupa machine learning, data mining, dan sebagainya. Nah, kalau konsep yang sekarang biasanya menyampaikan tiga hal itu dulu. Yang penting proses itu berjalan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, contohnya setelah ini slide-nya, ini berupa alasan perlunya diotomatisasi. Nah, sehingga ada 10 alasan. Nah, mulai dari tadi produktivitasnya, presisinya, biayanya, sampai kualitasnya itu perlu diperhitungkan. Nah, ini ada tiga tipe klasifikasi otomasi menurut Michael Philip Groover. Diawali dari tiga, mulai dari otomasi tetap atau fixed otomasi, di mana otomasi ini ditentukan dengan urutan-urutan proses yang tetap, di mana tidak bisa diprogram ulang ataupun dirubah-rubah. Nah, di sini contohnya penyulingan minyak, transfer line, convert file, scanning file seperti itu. Nah, ada juga yang kedua programmable otomasi atau otomasi terprogram. Nah, di sini sistem otomasinya bisa dirancang memiliki kemampuan terhadap perubahan urutan operasi. Jadi bisa diprogram, dihapus, dirubah programnya. Nah, di situ biasanya contohnya di mesin CNC, mesin AGP, dan yang ketiga fleksibel otomasi atau otomatisasi yang fleksibel. Ini merupakan gabungan dari otomasi dan juga otomasi program dan juga otomasi tetap dan mempunyai penyempurnaan di mana ketika ada produk-produk yang baru, nah ini bisa adaptif, nah tanpa kehilangan waktu ketika proses perubahan tersebut. Nah, di sini biasanya konsep otomasinya berupa transformer. Ketika ada produk baru, maka akan change ke model yang baru. Nah, nanti otomatis berubah. Mungkin sebagian ada yang harus manual atau udah otomatis, tergantung dari sistem yang mau dibuatnya. Nah, biasanya itu mengacu pada konsep standar dari FMS, yaitu Flexible Manufacturing System. Nah, yang dari tiga ini di tahun 2000-an, sekitar 2020 atau 2019 ketika zaman waktu itu COVID, menurut Nizam Pisnadam, klasifikasi ditambahkan satu lagi yaitu berupa integrated automation. Nah, di sini otomasi yang terintegrasi, di mana terintegrasi yaitu bisa berupa software atau disebut sebagai RPA. Ada yang tahu RPA? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Apa ada yang tahu RPA?
Robotic Process Automation. Nah, seperti apa itu? Kayak robot, Pak. Betul, kayak robot, cuman bukan robot secara fisik ya. Jadi RPA itu Robotic Process Automation. Contohnya biasanya kalau misalkan kita sign in, diisi nama, diketik nama kepanjangan, email, kemudian nomor telepon, segala banyak, klik submit. Nah, itu proses manual yang tadi biasa diisikan sama orang bisa digantikan oleh robot yang namanya RPA. Seperti itu. Baik itu di aplikasi berupa kita aktivitasnya di web browser, atau kita biasanya membuat data di Excel atau di Word, buat dokumen dan sebagainya yang berbentuk digital. Nah, itu bisa kita bawa ke dalam RPA. Jadi seolah-olah ada orang yang menjalankan aplikasi itu, menjalankan proses tersebut secara otomatis. Nah, itulah robot RPA. Seperti itu. Nah, RPA ini ya yang terprogram oleh komputer. Nah, biasa dilakukan oleh engineering, production, marketing, purchasing, nah sampai semua hal yang terhubung yang terintegrasi dengan komputer. Nah, disinilah contohnya Computerized Integrated Manufacturing atau CIM. Seperti itu. Nanti kita akan belajar juga RPA. Nanti ini modulnya juga sudah saya sertakan dari Tom Tauli di materi. Nah, ini Robotic Process Automation Handbook. Kemudian nanti kita belajar RPA menggunakan UiPath. Nah, seperti ini UiPath. UiPath Academy ini gratis. Jadi softwarenya ada dua, ada yang Download Studio yang harus diinstal, dan ada yang Open Studio yang dari cloud-nya aplikasi webnya UiPath. Nah, ini kalau sudah login seperti ini punya saya pakai akun Gmail. Nah, ini bisa di-download. Nah, nanti download diinstal aplikasinya, contohnya seperti ini. UiPath Studio versi yang gratis. Jadi ada versi yang berbayar juga, tapi versi yang gratis yang ketika sign in kita memilih community. Nah, kalau yang enterprise dan profesional berbayar. Nah, ini saya yang Uni Studio Community. Nah, ketika kita buat project, contohnya project yang pertama ini tampilan area kerjanya. Nah, di sini bisa menggunakan bahasa pemrogramannya dua, Visual Basic ataupun C#. Namun nantinya ketika kita ingin membuat RPA atau Robot Process Automation pure, mungkin orang yang nggak ngerti buat program aja bisa. Karena ketika kita membuat RPA itu kita nggak mengetikkan coding-coding segala macam. Kita hanya mengambil blok per blok, kemudian diisikan aktivitasnya ngapain dan disimpan. Kemudian kita coba dengan merunningkan hasilnya sudah sesuai atau tidak. Seperti itu, simple, gampang, mudah, insya Allah kalian bisa, dan itu bisa jadi tambahan skill kalian. Seperti itu. Oke, mana lagi saya lanjutin. Nah, ada yang masuk. Oke, saya lanjutin lagi. Nah, ini merupakan perbandingan dari ketiga sistem otomasi, di mana untuk yang fixed automation ini tentu lebih banyak outputnya atau kuantitasnya di dalam produksi, namun ketika produk yang baru ini sulit untuk diimplementasikan. Berbeda dengan programmable automation, ini lebih mudah, namun untuk produk kuantitinya kurang. Nah, untuk handle dan menjadi lebih baik itu di compare dan di merge menjadi flexible automation. Nah, flexible automation ini untuk yang software dan hardware. Ada yang untuk software yang sendiri,
yaitu bermain di integration automation, yaitu contohnya RPA seperti itu. Jadi nanti untuk project kalian, saya mau buat RPA, silahkan. Saya mau buat ke hardware-nya pakai Arduino untuk IoT kayak semester kemarin, monggo silahkan. Saya ingin membuat mechanical-nya, monggo silahkan. Ini mata kuliah untuk automation system, jadi ada sistem otomasi. Nah, ini contoh penerapannya sendiri. Jadi contoh penerapan sendiri untuk sistem automation itu diarahkan untuk manufaktur dan non manufaktur. Nah, kita awali dari non manufaktur sendiri. Ini mulai dari transformasi udara, contohnya di mesin autopilot atau sistem pemesanan tiket, baik itu di kantor pos atau di bank. Nah, kalau bank sendiri, contohnya ATM, itu kita tahu mana uang 50, 10, atau uang 1000, 2000 nggak diterima, seperti itu. Kemudian juga ada sistem komunikasi, militer, kereta api, dan penjualan. Nah, kalau untuk ke arah non-manufaktur, biasanya ke dalam sistem integrated computer ataupun ke hardware embedded system untuk yang automation. Nah, tapi karena di Pelita Bangsa khususnya teknik informatika, kita arahnya ke IT automation. Nah, IT automation ini salah satunya berupa RPA, yaitu Robot Process Automation, yang mana kita buat robot, yaitu berupa software seperti robot. Nah, seperti itu. Ada juga contoh penerapan otomasi pada industri manufaktur. Nah, ini jelas mungkin kalian tahu buat dengan robot, beberapa join, kemudian juga dengan berputar, dan semacamnya. Ada automatic mesin, ada yang transfer line, nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Nah, jadi itu untuk pengenalan sistem otomasi mata kuliah ini. Nanti mungkin sedikit tentang ilmu mekanik dan juga ilmu elektronik, tapi lebih banyak ke arah ke komputer. Nah, terserah nanti kaliannya seperti apa, mau desain untuk projectnya. Yang jelas, ini saya ajarkan untuk menampakkan skill, kemampuan kalian untuk di luar sana. Syukur-syukur untuk skripsi dan tugas akhir supaya ada ide untuk judul ataupun pembuatan skripsi kalian. Seperti itu. Oke, tugasnya buat resume rangkuman pertemuan hari ini, dan yang kedua cari jurnal penelitian yang berhubungan dengan otomasi sistem. Tugasnya paling lambat sebelum UAS, masih lama tapi jangan sampai lupa. Kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silakan, sudah ada grupnya tadi saya cek sih di WA, ataupun mau nanti di luar jam kuliah ada mau ditanyakan ke nomor saya Japri secara langsung atau email juga monggo silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Belum sih, Pak. Belum. Oke. Nah, sekedar informasi, hari ini kita online, minggu depan offline. Nah, untuk offline, mohon maaf, mungkin saya masih belum bisa ke kampus karena saya sendiri habis kecelakaan tanggal 18 Juli, 2 bulan yang lalu, kecelakaan, operasi hidung, operasi tangan, sama kaki, masih belum bisa jalan normal. Jadi udah 2 bulan ini belum ke kampus, belum ke PT, masih di rumah work from home sama fisioterapi di rumah sakit Siloam, terapi untuk bisa berjalan normal. Jadi sehari-hari jalannya masih pakai tongkat. Jadi mohon maaf, mungkin pertemuan untuk offline masih belum bisa. Nanti minggu depan kita masih online. Doakan aja semoga saya cepat sembuh, nanti kita ketemu lagi di kampus. Ada yang itu informasinya. Amin, makasih. Nanti kita sering bermain mungkin
Seharusnya sih kampus nanti bawa ada PLC, udah ada disiapin modulnya kayak semester yang lalu. Saya mengampu mata kuliah otomasi sistem. Saya dikenalkan dengan PLC dari Cayen, kemudian sistem SCADA, PLC-nya Omron, pakai HMI-nya Intolution. Nah, sekarang saya tambahkan berupa RPA yaitu robot process automation. Nah, semester lalu tuh nggak ada, semester ini saya tambahkan. Jadi buat aplikasi RPA. Jadi aplikasi ini yang mana bisa kita buat untuk scrap, nyari-nyari kata-kata yang ada di internet buat data mining. Misalkan nyari judul HP Xiaomi, nah, HP Xiaomi di situs mana aja dapat, atau harga HP terbaru dapat, ataupun pengisian input manual, misalkan dapat sales order atau order form untuk pengiriman barang atau penerimaan barang. Nah, itu bisa di input manual. Nah, ini bisa dibuatin secara otomatis. Tinggal kita jalankan aja, nanti dia akan baca dari file berupa Excel atau PDF atau berupa gambar seperti itu. Jadi intinya RPA sendiri itu robot process automation yang biasa dilakukan rutinitas oleh admin kebanyakan sih, rutinitas. Nah, itu bisa digantikan oleh robot. Nah, sampai sekarang itu banyak yang efisiensi, pengurangan karyawan, salah satunya admin. Nah, itu dibawa prosesnya menjadi lebih otomatis dengan membuat RPA. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang kurang jelas, silahkan. Jadi coba aja dulu, ini saya share nih alamatnya UiPath. Nah, UiPath ini diakui loh. Ini UiPath saya share, copy, saya taruh di sini materi, upload tambah link materi UiPath. Ini ada handbooknya, Robotic Process Automation. Nah, kok nggak masuk? Oh, udah masuk. Loh, loh, bentar. Kampusnya error ini. Nah, sudah ada tuh. UiPath ini gratis aplikasinya. Itu dari Linux. Nah, bisa jalan di Windows. Kemudian dia punya kursus pembelajaran by online, enroll, ini gratis. Kemudian ini juga nanti setiap kursus lulus dapat sertifikat tergantung dari kursusnya. Ada mulai dari agent membuat agent otomatis, ada yang automation developer, ada yang profesional, kalau yang tadi associate, ada yang analis, dan ini tuh sertifikatnya diakui sama seperti yang CCNA yang ada di jaringan komputer, diakui di internasional. Dan karir path-nya sendiri ini lumayan ada harganya dan diakui di Amerika ya, US. Kalau di Australia itu lebih sedikit, apa maksudnya lebih mahalan di US dibanding Australia. Tapi di luaran diakui.
Ya dari automation, developer, analis, mas spesialis, engineer yang paling gede itu ini automation solution architect. Nah ini karena ini harus hafal semuanya mulai dari basic, struktural, kemudian juga engine-nya, baru nanti juga sama pengaplikasian implementasi. Ada yang masuk? Oke, bagi yang baru masuk juga nanti bisa dilihat videonya. Dan nanti akan saya share di kampus. Nah, di sini. Jadi ini kita belajar ini nanti bagaimana membuat RPA. Nah, ketika kalian bisa, dan bisa diterapkan, bahkan bisa jadikan skill tambahan untuk kalian. Ada yang planning learning ini, nah ini mau belajar yang lebih ke advance biasanya. Kalau mau awal-awal bisa lewat kursus di sini. Nah, bedanya learning plan ini bisa ke arah machine learning AI. Nah, contohnya sendiri di sini ada yang ke mana tadi, developer specialist training, software test. Oh, ini untuk Jepang. Ada yang bertanya. Izin keluar Pak, dikarenakan sudah masuk kerja. Oke, monggo silakan. Oh, di sini kursusnya untuk yang machine learning. Ini proses mining. Ini buat robot, mesin, UI, manipulasi. Ini AI, computer vision. Ini buat robot computer vision, di mana nanti menggunakan langsung lewat kameranya yang kalau ada lewat laptop atau kamera. Seperti itu. Saya sendiri belum lulus semuanya, yang sebagian saja. Nah, yang udah hatam ini semuanya tuh Pak Alvin Anggi. Nah, bisa ditanyakan ke lebih expertnya ke dia. Nanti saya belajar hanya sebagian aja. Nanti saya ilmunya sampaikan ke kalian. Bila mana kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah bisa saya jawab. Seperti itu. Oke, ini permulaan, awalan, kurang lingkup untuk sistem otomasi yang nanti akan saya sampaikan. Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup. Tidak ada? Dari saya cukup, Pak. Sepertinya cukup, Pak. Oke, kalau cukup saya akhiri untuk malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.